Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa dan siswi SD Islam Az-Zahra, khususnya siswa dan siswi kelas 6. Pada pertemuan pagi hari ini, Pak Azif akan menerangkan tentang ketentuan puasa sunnah pada materi pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa bersama-sama seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja untuk pertemuan kali ini Pak Azif akan menerangkan tentang puasa sunnah. Jadi di dalam agama Islam, khususnya rukun iman yang keempat yang dimaksud puasa adalah memang benar adalah puasa Ramadan. Itu adalah puasa wajib dan harus dilakukan dan dilaksanakan oleh seluruh umat muslim beragama. Namun, di luar dari puasa Ramadan yang hukumnya wajib, ada juga namanya puasa sunnah. Nah, untuk puasa sunnah, pada pertemuan kali ini Pak Azif akan menerangkan. Puasa sunnah itu macamnya ada banyak. Namun sebelum itu, untuk pengertiannya adalah puasa sunnah merupakan puasa yang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan untuk melaksanakannya. Sesuai dengan namanya, yakni puasa sunnah, maka apabila puasa ini dilakukan atau dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala. Namun, jika puasa sunnah tidak dilaksanakan, maka orangnya tidak akan mendapatkan apa-apa dan juga tidak akan mendapatkan dosa. Beda dengan puasa Ramadan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan maka akan mendapat dosa. Selanjutnya ketentuan dari puasa sunnah. Ketentuan dari puasa sunnah ini adalah hal-hal apa saja yang harus dilakukan. Yang pertama adalah niat. Pada puasa sunnah, niat boleh dilakukan pada malam hari sampai masuk waktu zuhur dengan syarat tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar. Jadi pembeda dengan puasa Ramadan adalah untuk puasa Ramadan niatnya adalah harus sebelum sahur ya. Jadi puasa Ramadan dianjurkan ketika niat puasanya adalah setelah masuk waktu Isya atau biasanya itu dibersamakan dengan sholat rawih. Itu biasanya baru niat untuk niat puasa, baru niat puasa Ramadan. Yang kedua adalah makan sahur pada dini hari. Nah, untuk ini sama dengan puasa Ramadan. Yang ketiga, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Dan yang keempat adalah menjaga perbuatan dan lisan dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Nah, selain kalian menjaga hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan dan minum dengan sengaja, kalian juga dianjurkan dan diharuskan untuk menjaga perbuatan tingkah laku dan khususnya lisan kalian. Paham ya anak-anak? Seperti tidak boleh berbohong ketika puasa, tidak boleh menggibah satu sama lain, apalagi mengadu domba dan lain sebagainya. Jadi untuk puasa itu benar-benar lisan dan perbuatan itu harus dijaga dengan baik agar tidak mengurangi pahala puasa bahkan membatalkan puasa. Selanjutnya dalam memperbanyak amal ibadah, menyegerakan berbuka apabila sudah mendengar azan maghrib dan berdoa ketika berbuka. Sama seperti puasa Ramadan ya anak-anak. Untuk yang terakhir adalah dilakukan pada waktu yang diperbolehkan untuk melaksanakan puasa. Nah, untuk waktu puasa itu setiap hari boleh. Hukumnya boleh. Ya. Namun pengecualian ada beberapa waktu yang diharamkan oleh Allah dan diharamkan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan puasa. Yang pertama adalah pada tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri hari pertama.
itu tidak boleh ada orang yang berpuasa. Ya. Yang kedua adalah tanggal 10 Zulhijjah, yakni pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga adalah hari tasyrik. Nah, untuk hari tasyrik itu adalah hari di mana tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jadi kurang lebih selama bulan Zulhijjah itu ada 4 hari yang diharamkan untuk melaksanakan puasa sunnah atau puasa yang lainnya. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa ini sama dengan hal-hal yang membatalkan puasa Ramadan ya anak-anak, yakni makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, pingsan, keluar darah haid atau nifas, murtad, atau keluar dari agama Islam. Itu perkara yang membatalkan puasa. Yang kedua adalah macam-macam puasa sunnah. Nah, di sini Pak Azif akan menerangkan apa saja sih macam-macam puasa sunnah itu. Yang pertama adalah pengertian dari puasa sunnah yang sering terutama dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Nabi Muhammad itu sering sekali berpuasa. Ya, anak-anak, puasa apa saja sih Pak? Yang pertama ada puasa hari Senin dan Kamis. Untuk puasa ini itu sering dilaksanakan oleh Nabi Muhammad, terutamanya hari Senin. Karena Nabi Muhammad itu berpuasa pada hari Senin itu dengan alasan untuk memperingati hari kelahirannya. Ya, anak-anak. Jadi Nabi Muhammad itu lahir tanggal 12 Rabiul Awal yang bertepatan pada hari Senin. Ya, jadi tujuan Nabi Muhammad berpuasa hari Senin adalah guna untuk memperingati hari kelahiran beliau. Dan alasan Nabi Muhammad menyarankan dan melaksanakan puasa hari Kamis adalah Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya pada hari Kamis itu segala buku amal catatan manusia itu ditutup, dalam artian segala amal ibadah kalian, amal perbuatan kalian selama hari Jumat sampai bertemu hari Kamis itu disetorkan oleh malaikat. Jadi ketika hari Jumat itu baru dibuka lembaran baru, baru dicatat dengan amal ibadah dan perbuatan kalian yang baru. Niat puasa sunnah dan Kamis diriwayatkan di hadis riwayat Tirmizi, yakni dari Aisyah radhiyallahu an, Rasulullah berkata, bersungguh-sungguh memperhatikan puasa Senin dan Kamis. Dalam artian hadis ini sangat menganjurkan ya untuk bagi kalian umat beragama Islam melaksanakan ibadah puasa Senin dan Kamis. Ya, di sini ada niatnya ya anak-anak. Yang pertama ada niat puasa hari Senin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma yaumal isnin sunnatan lillahi ta'ala. Yang kedua ada niat puasa Kamis. Nawaitu soma yaumal khamisi sunnatan lillahi ta'ala. Begitu ya. Selanjutnya ada puasa Syawal. Nah, puasa Syawal tadi yang diharamkan adalah pada tanggal satunya. Untuk puasa Syawal, pelaksanaannya adalah puasa yang dilakukan dengan melaksanakan 6 hari berpuasa di bulan Syawal. Jadi, terserah. Selama bulan Syawal, kurang lebih selama 28 atau 29 hari, kecuali tanggal satunya, kalian boleh berpuasa kurang lebih selama 6 hari guna untuk mendapatkan kesunahannya. Seperti itu. Ini ada hadis riwayat dari Abu Dawud, barang siapa yang melaksanakan puasa pada bulan Ramadan, kemudian ia ikutkan dengan puasa 6 hari pada bulan Syawal, maka pahalanya seolah-olah ia berpuasa selama 1 tahun. Tuh, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu. Niat puasa Syawal adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin an adai sunnatan min syawali lillahi ta'ala. Selanjutnya ada puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini seperti puasa Syawal, yakni dilaksanakan juga juga berdekatan dengan waktu yang diharamkan untuk berpuasa sunnah, yakni pada tanggal 9 Zulhijjah. Yang mana kalian tadi ketahui bahwasanya tanggal 10, yakni Idul Adha, itu tidak boleh berpuasa. Kemudian hari tasyrik tanggal 11, 12, dan 13 itu juga tidak boleh berpuasa. Namun yang dianjurkan adalah pada tanggal 9-nya, sebelum
hari raya Idul Adha atau 1 hari sebelum hari raya Idul Adha. Untuk niatnya yaitu nawaitu shoma Arafah sunnatan lillahi ta'ala. Selanjutnya yakni ada puasa Ayyamul Bid. Nah, puasa Ayyamul Bid ini bisa kalian laksanakan pada tanggal 13, 14 dan 15 selama kalender Hijriah. Ya, jadi maksudnya gini, contoh di bulan Syawal ya, itu kan ada 28 hari atau 29 hari. Setiap tanggal 13, 14, dan 15-nya itu kalian berpuasa, maka puasa tersebut itu namanya adalah puasa Ayyamul Bid. Kemudian di sini ada niatnya nawaitu shauma ayyamil bid sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang kelima adalah ada puasa Daud. Nah, ini anak-anak, untuk puasa Daud itu tidak sembarang orang dapat melaksanakannya. Karena puasa Daud itu sesuai dengan namanya, puasa ini adalah puasa yang sering dilakukan oleh Nabi Daud alaihi salam. Ya, puasa sunnah ini dilakukan secara berselang-seling, yakni sehari puasa dan sehari tidak. Maksudnya, contoh, ketika kalian puasa Daud dimulai hari Senin, maka hari Selasanya tidak puasa. Namun hari Rabunya puasa, Kamisnya tidak, Jumatnya puasa, Sabtunya tidak, Minggunya puasa, Seninnya tidak, dan begitu seterusnya. Jadi berselang-seling. Untuk teknis atau pelaksanaan puasa Daud ini ya anak-anak, untuk niatnya nawaitu soma Daud sunnatan lillahi ta'ala. Dan yang ketiga adalah hikmah berpuasa sunnah. Nah, untuk hikmahnya, manfaatnya selain mendapatkan pahala apa saja sih Pak Azif yang akan kita dapatkan apabila kita melaksanakan puasa sunnah? Yakni yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa, jelas untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua melatih kedisiplinan, kejujuran, dan kesabaran. Yang ketiga memelihara kesehatan karena berpuasa membuat pola makan lebih teratur sehingga badan menjadi lebih sehat. Yang keempat adalah melatih kesederhanaan hidup. Itu ya anak-anak. Dan itulah pertemuan pada pagi hari ini. Mari kita membaca doa penutup bersama-sama. Namun sebelum itu, Pak Azif meminta maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata dan salah penyampaian. Pak Azif minta maaf sebanyak-banyaknya. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, untuk tugasnya LKPD-nya akan Pak Azif kirim di grup WhatsApp kelas 6 ya anak-anak untuk mendapatkan nilai kalian di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.